Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 dari subprogram studi Manajemen dan Ekonomi Minerba akan menjelaskan tugas dari metodologi penelitian, yaitu tentang menganalisa tesis. Baik, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya, Reza Fadoli, lalu ada Georgia Gagas, dan ada Nandika Reza Faisal. Untuk tesis pertama yang akan kami bahas yaitu adalah tesis yang disusun oleh Saudara Laode Aswandi, yaitu dengan judul Kajian Manfaat Sosial Ekonomi Tambang Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Daerah. Baik, untuk abstraknya sendiri dari tesis pertama ini menjelaskan bahwasannya Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan penghasil sumber daya nikel yang cukup besar di Indonesia. Pertambangan nikel sendiri ini telah memberikan banyak manfaat sosial bagi ekonomi daerah. Salah satu metode perhitungan yang digunakan sendiri yaitu antara lain Extended Cost Benefit Analysis atau biasa disingkat CBA, lalu ada Net Present Value atau yang bisa disingkat NPV. Selain itu juga penggunaan Benefit Cost Ratio juga digunakan dalam perhitungan di tesis ini. Berdasarkan model analisis Net Social Gain atau bisa disingkat NSG pada harga berlaku, manfaat sosial bersih usaha penambangan nikel terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar USD 4.482.688. Sektor pertambangan nikel maupun industri pengolahan ferronikel mempunyai efek pengganda. Yang pertama yaitu bisa disebut multiplier dan angka keterkaitan hulu dan hilir yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Untuk memasuki klasifikasi penelitian yang pertama akan saya bahas yaitu tentang manfaat penelitian. Untuk penelitian tersebut masuk dalam kategori penelitian terapan karena penelitian ini bermanfaat sebagai gambaran dan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pentingnya nilai manfaat bersih atau bisa disebut sosial ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi daerah. Lalu untuk tujuan penelitiannya sendiri ini termasuk ke dalam kategori penelitian deskriptif. Mengapa demikian? Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai seberapa besar keterkaitan antara efisiensi sosial ekonomi, efisiensi ekonomi, dan efisiensi sosial. Lalu memasuki dimensi waktu, untuk penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian longitudinal karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh pada kurun waktu 2010 hingga 2014 yang berupa PDRB dan data table input-output Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan penelitian analisis isi. Mengapa demikian? Karena penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS, KSDM, dan Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara yang diolah menggunakan perbandingan nilai LQ tiap sektor, analisis shift dan share, analisis keterkaitan hulu dan hilir, serta analisis penggandaan. Baik, untuk tesis selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Georgia Gagas. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tesis yang disusun oleh Alfi Hasna Anggrahini dengan judul Peramalan Kebutuhan Biji Bauksit untuk Memenuhi Kebutuhan Aluminium dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. Berikut adalah abstrak dari penelitian tersebut. Penelitian ini membahas salah satu sumber daya alam Indonesia yang melimpah, salah satunya adalah bauksit. Indonesia merupakan produsen bauksit terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2018. Kebutuhan aluminium Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, tetapi sebagian besar dipenuhi melalui impor. Oleh karena itu, penelitian ini membuat model ARDL untuk memodelkan konsumsi aluminium dan melakukan perhitungan dampak output pertambangan biji bauksit menggunakan tabel I/O nasional 2010. Penelitian ini menggunakan 3 skenario dengan hasil seperti yang dilihat pada PowerPoint. Penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan manfaat penelitiannya, termasuk ke dalam penelitian terapan. Penelitian ini merupakan penelitian terapan karena memberikan peramalan mengenai kebutuhan biji bauksit Indonesia serta variabel-variabel yang mempengaruhinya, serta menghitung dampak keekonomian pertambangan biji bauksit yang diekstraksi logam aluminiumnya terhadap perekonomian Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai gambaran dalam pengambilan keputusan pengelolaan bauksit dalam negeri. Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian ini meramalkan beberapa alternatif mengenai kebutuhan bauksit di Indonesia selama periode 2020 sampai 2025 dan memperhitungkan dampak output pertambangan biji bauksit. Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk penelitian longitudinal. Penelitian ini menggunakan data sekunder
dalam rentan waktu pada tahun 1986 sampai 2019 berupa populasi penduduk Indonesia, pendapatan nasional Indonesia, produk aluminium nasional, data ekspor impor aluminium, dan harga aluminium dan harga boksit. Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini termasuk penelitian analisis isi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang kemudian dilakukan pengujian, kemudian dilakukan pembuatan model peramalan kebutuhan aluminium, serta pembuatan dan perhitungan tabel IO. Hasil analisis data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung output multiplier. Hasil perhitungan tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh variabel yang mempengaruhi peramalan kebutuhan boksit Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas judul tesis yaitu kajian peran pertambangan boksit terhadap pembangunan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang disusun oleh Trisa Mulyana. Berikut adalah abstrak dari penelitian tersebut. Penelitian ini mengangkat potensi pertambangan boksit di Kabupaten Ketapang yang cukup besar, sehingga dilakukan kajian peran pertambangan boksit terhadap pembangunan di Kabupaten Ketapang dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis input-output dan analisis SWOT. Hasil dari analisis ini berupa nilai keterkaitan dan penggandaannya dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Ketapang mengenai pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan pertambangan boksit. Berdasarkan manfaat penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian terapan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi kegiatan pertambangan boksit di Kabupaten Ketapang, peran pertambangan boksit terhadap pembangunan di Kabupaten Ketapang, serta pengaruhnya terhadap sektor lain, sehingga dapat digunakan pemerintah Kabupaten Ketapang sebagai rekomendasi dalam menentukan kebijakan pertambangan agar dapat meningkatkan peran pertambangan boksit terhadap pembangunan di Kabupaten Ketapang. Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian ini mengevaluasi besarnya peran kegiatan pertambangan boksit terhadap pembangunan di Kabupaten Ketapang, serta menentukan rekomendasi kebijakan pertambangan boksit kepada pemerintah Kabupaten Ketapang. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian longitudinal. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa cadangan boksit di Kabupaten Ketapang, jumlah pemegang IUP, penerimaan daerah dari produksi boksit pada tahun 2005 sampai 2009, dan PDRB Kabupaten Ketapang tahun 2000 sampai 2008. Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini termasuk penelitian analisis isi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teknis dan aspek ekonomi. Data tersebut kemudian dianalisis nilai penggandaannya serta keterkaitan hulu dan hilirnya, sehingga diketahui peran pertambangan boksit terhadap pembangunan di Kabupaten Ketapang. Setelah itu dilakukan analisis SWOT untuk memberikan rekomendasi kebijakan pertambangan boksit kepada pemerintah di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Faisal Nandika. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya mencoba untuk mempresentasikan salah satu tesis yang dibuat oleh Saudara Jainal pada tahun 2007 dengan judul Kajian Peran Sektor Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada pra dan masa otonomi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan abstrak dari penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa model, yaitu model backward linkage atau keterkaitan hulu dan keterkaitan hilir atau forward linkage. Kemudian akan dikaji efek ganda atau multiplier effect ekonomi yang dihasilkan di sektor pertambangan bahan galian golongan C. Selanjutnya digunakan model location quotient atau LQ di setiap kabupaten. Terakhir digunakan model linear programming untuk mencapai total output yang optimal dari proyeksi permintaan akhir sektor pertambangan bahan galian golongan C pada masa yang akan datang. Pada masa pra-otonomi daerah sangat tidak stabil, sedangkan pada masa otonomi daerah terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,02%, walaupun kontribusi terhadap PDRB total provinsi masih kecil, yaitu 0,25%. Keterkaitan hulu dan hilir sektor pertambangan bahan galian golongan C terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya pada masa pra dan masa otonomi daerah masih kecil atau kurang dari 1. Sedangkan efek ganda ekonomi sektor pertambangan bahan galian golongan C pada pra dan pasca otonomi daerah cukup baik atau lebih dari 1, di mana pada masa otonomi daerah kondisinya lebih baik dibandingkan pra-otonomi daerah. Dilihat dari perkembangan LQ, jumlah produksi dan perizinan sektor pertambangan bahan galian golongan C pada masa otonomi daerah kondisinya lebih baik dibandingkan pra-otonomi daerah. Berdasarkan hasil optimasi dengan linear, maka sektor PGGC keberadaannya cukup penting, terutama untuk mendukung sektor industri pengolahan dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya
Penelitian ini untuk mengetahui besar pengaruh kewenangan pengelolaan sektor pertambangan bahan galian golongan C terhadap pendapatan Provinsi Jawa Barat pada masa otonomi daerah dibandingkan dengan pra-otonomi daerah. Kemudian untuk mengetahui peran sektor pertambangan bahan galian golongan C terhadap sektor ekonomi lain pada masa pra-otonomi daerah dan masa otonomi daerah. Manfaat untuk instansi, penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi otonomi daerah yang berlangsung pada tahun 2000 sampai tahun 2005. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan adalah untuk mengetahui peran sektor pertambangan bahan galian golongan C pada masa pra-otonomi daerah dan masa otonomi daerah di Jawa Barat. Kemudian untuk mengkaji penelitian ini dilakukan beberapa pendekatan model, yaitu model input-output, model backward and forward linkage, model multiplier effect, model quotient or LQ, dan model program linear. Klasifikasi penelitian. Klasifikasi ini dibagi atas dimensi waktu dan teknik pengumpulan data. Menurut dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian longitudinal. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang merupakan representasi proses dalam kurun waktu tertentu. Data yang terkumpul merupakan data sekunder yang didapat dari instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian teknik pengumpulan data, penelitian merupakan penelitian analisis isi. Pengklasifikasian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data analisis isi, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Bapeda Jawa Barat, Dinas ESDM Jawa Barat, Puslitbang Tekmira, dan lain-lain. Data yang terkumpul diantaranya data PAD, PDB Jawa Barat, informasi perusahaan pemegang BGGC, data struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat, dan data pendukung lainnya. Kemudian di sini saya mencoba untuk menjelaskan tesis kedua yang dituliskan oleh saudari Hasriyanti pada tahun 2016 dengan judul Peramalan Kebutuhan Mangan Domestik dan Analisis Dampak Ekonomi Sektor Pertambangan Mangan Terhadap Perekonomian Nasional. Industri mineral logam merupakan sektor strategis. Baja merupakan salah satu produk industri logam yang sangat vital, selain besi. Salah satu campuran untuk pembuatan baja adalah mangan. Pengolahan pertambangan biji mangan nasional yang belum maksimal mengakibatkan Indonesia masih mengimpor biji mangan untuk memenuhi kebutuhan pasokan smelter. Mangan sebagai supplier industri biji basa dalam negeri. Untuk mengetahui jumlah konsumsi baja nasional hingga tahun 2019, diperlukan model untuk memproyeksikan konsumsi baja di tahun tersebut. Hasil dari model tersebut akan menjadi acuan untuk menghitung kebutuhan biji mangan sebagai salah satu bahan campuran yang digunakan untuk pembuatan baja. Peramalan konsumsi baja di nasional dilakukan dengan dua skenario. Skenario pertama dengan menggunakan model time series dan skenario kedua menggunakan model ekonometrik. Dengan variabel terikat adalah konsumsi baja dan variabel bebas adalah PDB per kapita dan konsumsi baja per kapita. Di sisi lain, untuk menghitung dampak ekonomi terhadap pengolahan sektor pertambangan digunakan tabel input-output nasional pada tahun 2010. Manfaat penelitian terapan. Manfaat penelitian ini adalah untuk memprediksi kebutuhan konsumsi baja nasional pada tahun 2019 berdasarkan dua skenario. Skenario pertama dengan menggunakan model time series dan skenario kedua menggunakan model ekonometrik. Penelitian ini dapat dijadikan acuan pihak pemerintah dan swasta dalam memprediksi harga baja nasional. Yang kemudian adalah tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk memprediksi jumlah kebutuhan pasokan mangan di Indonesia berdasarkan konsumsi baja nasional serta menganalisis dampak ekonomi nasional yang ditimbulkan akibat pengolahan menggunakan tabel input-output nasional pada tahun 2010. Selanjutnya adalah dimensi waktu. Penelitian ini merupakan penelitian longitudinal. Penelitian yang dimaksud menggunakan data yang terkumpul berdasarkan representasi proses dalam kurun waktu tertentu. Data yang terkumpul merupakan data sekunder yang didapat dari beberapa instansi pemerintah. Periodisasi pengumpulan data dari tahun 2004 sampai 2013. Data yang diambil diantaranya konsumsi baja nasional, PDB per kapita, harga biji mangan, dan yang terakhir adalah tabel input-output. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian analisis isi. Pengklasifikasian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data analisis isi. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Biro Perencana Kementerian Perindustrian, Pusat Sumber Daya Geologi atau PSDG, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dan Panas Bumi. Data yang didapat digunakan untuk memodelkan konsumsi baja menggunakan model ekonometrik dan model time series. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.